Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Praktikum Rangkaian Listrik 1 dengan percobaan yang ke-6, yaitu tentang pengamatan gelombang sinus dan perubahan fase. Tujuan dari percobaan kali ini adalah setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa dapat mengamati terjadinya perubahan atau pergeseran fase pada gelombang sinus yang dibebani oleh RL yang tersusun secara seri, kemudian RC yang tersusun secara seri, dan beban RLC yang tersusun secara seri. Pada percobaan kali ini, kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu yang pertama dengan beban RL yang tersusun seri, kemudian percobaan yang kedua adalah dengan beban RC yang tersusun seri, dan percobaan yang terakhir adalah dengan beban RLC yang tersusun secara seri. Untuk percobaan yang pertama, yaitu tentang rangkaian RL seri, ya, ini adalah rangkaian percobaannya, jadi nanti kalian akan merangkai percobaannya dengan power supply AC, ya. Di sini menggunakan function generator, ya. Kemudian nanti kalian akan menyusun bebannya, yaitu beban RL yang tersusun secara seri, di mana nanti kapasitas dari beban R sendiri adalah 20 ohm, kemudian kapasitas beban L atau induktornya adalah 1 mH, ya. Kemudian di sini terpasang juga ampermeter AC dan juga voltmeter AC di masing-masing beban. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan osiloskop, gitu ya. Jadi, osiloskop ini merupakan salah satu alat ukur yang dapat menampilkan bentuk gelombang sinyal, baik itu tegangan maupun frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian yang telah kalian buat, gitu ya. Jadi, fungsi dari osiloskop ini adalah untuk menampilkan sinyal listrik dalam bentuk grafik gelombang sinyal pada layar termasuk amplitudo, yaitu tegangan dan frekuensinya. Jadi nanti kalian bisa tahu grafik sinyalnya itu seperti apa. Dan karena pada percobaan kali ini kita akan mengetahui perbedaan atau adanya pergeseran fase gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tahu apakah ada perbedaan fase di sana gitu ya, dari grafik sinyal yang ditampilkan oleh osiloskop itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah yang di sebelah kanan, ini adalah rangkaian percobaan yang akan kita gunakan ya dengan menggunakan program Proteus gitu ya. Oke, untuk rangkaian percobaan yang kedua yaitu mengenai rangkaian RC yang tersusun secara seri, di mana rangkaiannya sama seperti yang sebelumnya, tetapi di sini kita akan menggunakan kapasitor. Jadi beban resistansinya itu terpasang seri dengan kapasitor. Dan untuk kapasitas dari resistor sendiri adalah sebesar 20 ohm, sedangkan untuk kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Ya. Tetapi nanti kita akan menggunakan tegangannya adalah 1 volt peak to peak gitu ya. Untuk frekuensinya adalah 5 kHz. Sedangkan pada percobaan yang sebelumnya kita menggunakan tegangan AC-nya adalah sama ya 1 volt peak to peak, tetapi frekuensinya kita akan menggunakan 50 kHz. Dan untuk percobaan yang terakhir adalah kita akan menggunakan beban RLC yang tersusun secara seri. Jadi nanti kita akan menggunakan di sini ada beban resistansi, induktor, dan kapasitor gitu ya, yang tersusun secara seri gitu ya. Jadi di sini kalau kalian lihat dari gambar rangkaiannya gitu ya, di sini terdapat dua resistor. Jadi resistor yang atas ini kapasitasnya adalah 20 ohm, sedangkan resistor yang di bawah ini adalah kapasitasnya 40 ohm. Ya. Kemudian untuk induktornya 1 mH dan kapasitornya adalah 1 mikrofarad gitu ya. Nanti di sini kita hanya memasang 1 voltmeter AC di 3 beban ini dijadikan satu. Sedangkan untuk yang resistor yang paling atas kita akan memasang voltmeternya sendiri ya. Di sini untuk tegangan AC-nya kita akan menggunakan 1 volt peak to peak ya, tetapi untuk frekuensinya kita menggunakan 40 kHz. Oke, sebelum kalian melakukan simulasi dengan osiloskop ya, di sini mungkin saya akan memberikan gambaran singkat gitu ya. Sebenarnya apa sih osiloskop itu gitu. Jadi apa sih alat ukur osiloskop itu gitu ya. Jadi osiloskop
itu ya sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Sebenarnya fungsi dari osiloskop sendiri itu memang kita bisa mengetahui frekuensi dan amplitudo dari suatu sinyal. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi noise dan distorsi yang muncul pada rangkaian elektronika ya. Kemudian kita juga bisa membandingkan fase sinyal antara dua input yang berbeda. Nah, ini kan cocok ya, sesuai ya dengan judul praktikum kita kali ini, yaitu mengetahui adanya perbedaan atau pergeseran fase gitu ya. Jadi memang kita bisa melihat gitu ya, apakah ada perbedaan fase antara dua sinyal dengan input yang berbeda seperti itu. Kemudian ini adalah tampilan ya, tampilan dari osiloskop yang ada di Proteus gitu ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat kan pasti kalian juga kebingungan ya bagaimana cara mengatur dari tombol-tombol yang ada di program Proteus ini sendiri gitu ya. Nah, kan ya kalian juga masih belum apa namanya? Masih belum pernah menggunakan peralatan ini ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Di sini ini adalah apa namanya layar yang digunakan untuk kalian melihat bentuk sinyal yang nanti akan keluar dari apa namanya input yang sudah kalian berikan gitu. Jadi nanti input dari peralatan kalian gitu ya, nanti keluarnya akan menjadi sinyal dan ini sinyalnya nanti akan ditangkap dengan menggunakan layar ini gitu ya. Kemudian di sini yang pertama ini ada position vertikal gitu ya. Jadi position vertikal ini ya, position vertikal ini adalah tombol yang digunakan untuk mengatur posisi gelombang baik ke atas maupun ke bawah. Jadi ini ya, ini adalah position. Nah, ini adalah position vertikal, di sini ada position vertikal dan ada position horizontal gitu ya. Nah, untuk position horizontal ini yang bentuknya yang tidur ini, karena kan horizontal ya, vertikal kan yang berdiri. Jadi position horizontal dan vertikal ini kalian bisa mengatur posisi gelombangnya itu ya. Kalau yang vertikal berarti dia mau ke arah atas atau bawah, jadi kalian bisa menggeser dia mau taruh lebih ke atas atau lebih ke bawah. Jadi bisa dipaskan dengan kotaknya ini. Gitu ya. Kemudian untuk yang horizontal juga sama ya, fungsi untuk menggeser, tapi di sini lebih ke arah kanan maupun kiri. Jadi kalian bisa mengatur sinyalnya itu mau dipaskan ya. Artinya kalau kalian ingin melihat perbedaan fase misalnya nanti ya, kalian bisa mengatur positionnya untuk melihat secara jelas kira-kira beda fasenya itu berapa. Ya. Kemudian di sini juga ada time per diff. Jadi time per diff itu adalah ini ya yang ada angka ini di bawah ini ya, ada angkanya ini. Nah, ini adalah time per diff gitu ya. Kalau yang atas ini adalah volt per diff. Jadi berbeda ya. Kalau time per diff di sini adalah suatu tombol yang digunakan untuk mengatur besarnya skala amplitudo dan menghitung amplitudo dari gelombang itu sendiri. Jadi jika gelombang terlihat terlalu kecil, maka amplitudonya harus dikecilkan atau sebaliknya gitu ya. Untuk menghitungnya dengan cara mengalihkan jumlah kotak vertikal ya, jumlah kotak vertikal yang dilewati oleh satu gelombang penuh dengan skala amplitudonya ya. Kemudian untuk volt per diff ya, ini adalah volt per diff. Jadi kalau yang bawahnya adalah ini adalah time per diff, kalau yang ini volt per diff. Jadi ada simbol V di sini. Ini V ini adalah volt ya, volt per diff ya. Kalau time itu ada millisecond. Nah, berarti second itu kan time ya. Untuk volt per diff, jadi tombol ini digunakan untuk mengatur besarnya skala tegangan dan untuk menghitung besarnya tegangan yang terukur. Jadi untuk menghitungnya dengan cara mengalihkan jumlah kotak pada posisi vertikal dengan skala volt per diff-nya. Ya. Kemudian yang terakhir di sini ada auto, one shot, and cursor. Ya, nah, ini ada 3, auto, one shot, dan cursor. Nah, fungsinya tombol ini digunakan untuk mengatur tampilan dari gelombang. Auto itu untuk menampilkan gelombang saat berjalan, one shot untuk menampilkan gelombang secara diam, dan kursor untuk menampilkan gelombang secara diam serta nilai tegangan dan amplitude-nya sudah muncul. Nah, seperti ini kan sudah dimunculkan. Nah, itu namanya kursor gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk menghitung periode dengan menggunakan osiloskop, gitu ya, kita bisa menggunakan perhitungan ini, gitu ya. Jadi di sini tadi kan kita membahas ada time per diff dan volt per diff ya. Jadi diff itu sendiri sebenarnya division atau
per bagian atau per kotak. Jadi satu kotak ini adalah satu div gitu ya. Jadi kalian bisa menghitung satu gelombang penuh ini berapa div. Jadi kalau misalnya ini kalian bisa lihat di gambar ini ya, kira-kira kan ini 2 div ya, karena dia ada 2 kotak gitu ya. Nah, untuk menghitung periode dari gelombang ini, jadi nanti karena kita akan menghitung periode gitu ya, jadi saya kasih contoh di sini. Di sini time per div-nya adalah diatur, jadi tombol time per div-nya dia mengatur 0,2 milisecond. Jadi 0,2 milisecond itu tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian panjang gelombangnya itu ada 5 div. Panjang gelombang itu berarti yang horizontal. Horizontal ini harus satu gelombang penuh. Artinya kalau satu gelombang penuh itu adalah ada puncak dan ada lembah gitu ya. Nah, itu baru disebut yang namanya panjang gelombang. Nah, jadi kalian hitung ini ada berapa div. Nah, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini itu ada setengah dan setengah, artinya berarti 5 gitu ya. Jadi seperti itu. Ini ada 5. Jadi kalau 5 kotak itu berarti 5 div, satu gelombang penuh. Makanya nanti kalian bisa menggeser position dari gelombang itu, kalian paskan. Kalau ini kan mungkin tidak pas ya, artinya bisa kalian geser lagi sehingga kalian bisa mempaskan, oh beneran itu 5 div gitu ya. Jadi seperti itu. Fungsinya position itu ya. Dari sini kalian sudah tahu berarti nanti periodenya adalah jumlah div dikalikan dengan time per div yang sudah kalian atur di osiloskopnya. Jadi kalau misalnya saya punya panjang gelombangnya adalah 5 div, jadi 5 div tadi dikalikan dengan time per div yang sudah saya atur adalah 0,2 milisecond. Jadi di sini adalah periodenya adalah sebesar 1 milisecond. Gitu ya. Oke ya, jadi untuk menghitung sudut dalam satuan radian, ya kan bisa menghitung di sini dengan rumus T2 dibagi T1 dikali 2pi. Di sini satuannya akan menjadi radian, ya. Sedangkan untuk sudut dalam satuan degree, ya, kalian bisa menghitung dengan cara T2 per T1 dikali 360. Maka nanti satuannya akan menjadi degree, gitu ya. Kemudian untuk arus IM ya sama dengan VRM dibagi dengan R. Itu adalah satuannya adalah ampere. Ya. Nah, untuk T2 di sini ya bisa kalian lihat dari gambar. Jadi T2 ini adalah adanya perbedaan fase ya antara gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi nanti kalian bisa hitung berapa T2-nya. Nah, T1 ini adalah satu gelombang penuh. Jadi satu gelombang penuh ini adalah T1. Jadi nanti kalian bisa hitung T1 dan T2-nya ini melalui osiloskopnya nanti. Seperti itu ya. Kalau sudah, mungkin kita lanjutkan ya membuat simulasi dengan menggunakan program Proteus. Oke, kita lanjutkan praktikumnya ya. Kali ini kita akan membuat simulasi menggunakan program Proteus ya. Jadi silahkan kalian buka dulu programnya. Kemudian kalian bisa klik new project gitu ya. Kemudian setelah itu silahkan kalian ketik nama filenya, ya ini terserah kalian. Oke, kemudian kalian klik browse untuk meletakkan file di mana kalian akan menyimpan. Ya, jika sudah, klik next. Kemudian kalian pilih create a schematic from the selected template. Kemudian klik default ya. Kemudian kalian klik next sampai kalian menemukan finish ya. Silahkan kalian klik finish. Oke, jika sudah kita cari dulu ya peralatan yang akan kita gunakan atau komponen yang akan kita pakai ya dari pick from library gitu ya. Jadi silahkan kalian klik huruf P ini ya, atau pick from library. Kalian klik, kemudian kalian cari di sini karena kita akan menggunakan resistor, kemudian induktor, ya, kapasitor, kemudian alternator atau sumber tegangan AC, kemudian osiloskop, AC ampermeter, dan AC konverter. Ya. Kita cari dulu resistor ya. Oke, kemudian kita cari kapasitor.
kemudian alternator, kemudian induktor. Oke, jika sudah kita lakukan percobaan yang pertama, yaitu jika sudah lengkap peralatan yang akan kita gunakan, gitu ya, kita susun rangkaiannya, gitu ya, menjadi satu rangkaian. Dan karena percobaan yang pertama itu mengenai RL yang tersusun secara seri, gitu ya, jadi silahkan kalian susun peralatan kalian atau komponen yang sudah kalian cari di library tadi ke dalam worksheet kalian, gitu ya. Jadi ini ada sumber AC, kemudian ada resistor, ya, resistor dan juga induktor, karena di sini kita akan melakukan percobaan RL seri, ya. Kemudian untuk alat ukurnya silahkan dipasang AC ampermeter di sini, ya. Kemudian AC voltmeter di masing-masing boothnya, ya. Nah, kemudian kita membutuhkan satu lagi yaitu osiloskop. Oke. Oke, jika sudah kalian gabungkan seluruh peralatannya, oke, jika sudah seperti ini, ya, untuk osiloskopnya, ya, untuk pemasangannya, ya, di sini kalian silakan pakai channel A, ya. Untuk channel A di sini silakan dipasang di ini ya, sumbu positifnya. Kemudian untuk channel B dan channel D, ya, kita pasang di ini ya. Ini. Kemudian untuk C, silakan kalian pasang di sumbu negatif. Oke, jika sudah seperti ini, ya, kalian atur kalian. Oke, jika sudah seperti ini, silahkan diubah nilai dari masing-masing komponen kalian, gitu ya. Untuk nilai R-nya di sini bernilai 20 ohm. Kemudian untuk induktornya bernilai 1 mH. Karena yang diminta adalah tegangan maksimum atau amplitude, rumusnya menjadi tegangan peak to peak dibagi menjadi 2. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 volt. Jadi silahkan diatur di sini 0,5 volt dan untuk frekuensinya kalian atur 50 kHz, ya. Oke, jika sudah kalian boleh running. Nah, dari sini akan muncul secara otomatis osiloskop, tampilan dari osiloskopnya. Di sini kalian silahkan klik dulu ya. Jadi channel A, pada channel A silahkan kalian invert, ya, klik invert dan juga klik A plus B. Kemudian untuk channel C silahkan klik invert dan klik C plus B. Oke, jadinya munculnya tinggal dua grafik ini aja. Kemudian kalian atur positionnya. Untuk channel A ada di 40 ya. Jadi silahkan kalian atur. Oke, kemudian untuk yang channel C juga di 40 ya. Jadi biar kelihatan gitu, karena kita kan ingin melihat perbedaan fase di sana ya. Oke, untuk temper diff-nya silakan kalian atur ya menjadi 5 mikrosecond. Kemudian untuk volt per diff-nya silakan kalian atur ya. Ini saya coba ubah ke 20 milivolt ya. Kemudian untuk yang channel C ya, saya ubah menjadi 0,1. Nah, ini kan jadinya kelihatan ya. Nah, kemudian untuk trik ini ya, untuk positionnya ini silahkan kalian ubah ya, terserah kalian, yang penting dipaskan aja. Nah, ini kan udah pas ya antara titik yang horizontal dan vertikalnya ya.
Kemudian kalau kalian mau lebih besar ya nggak apa-apa sih, ya terserah kalian ya. Kalau masa itu terlalu kecil, kayaknya kalian bisa atur. Oke ya, jadi kalian bisa atur-atur di situ ya, disesuaikan ya, sebenarnya sama aja. Itu cuman perhitungannya silahkan kalian sesuaikan saja dengan volt per div yang sudah kalian atur. Nanti untuk volt per div dan time per div wajib dicatat karena itu yang nanti akan kalian gunakan dalam perhitungan kalian, ya. Oke, jangan lupa juga nanti di screenshot ya sinyal yang muncul pada layar osiloskopnya ya sebagai bukti apakah sudah betul perhitungan kalian, ya. Oke, kalau sudah mungkin kita lanjutkan saja ya pada percobaan yang kedua, ya. Jadi untuk percobaan yang kedua sebenarnya sama dengan percobaan yang pertama, hanya saja kita menggunakan beban RC. Jadi saya copy aja ya praktikumnya yang sebelumnya, kemudian ini saya paste di sini. Oke, saya zoom dulu supaya lebih fokus. Nah, oke. Oke, jika sudah di sini rangkaiannya sama, misalnya nanti ini kita menggunakan kapasitor, gitu ya. Jadi kita ganti dengan kapasitor, ya. Pasang ini, kemudian kalian pasang ya, menggunakannya. Oke, kita sudah ya. Untuk kapasitornya sendiri itu bernilai 1 mikrofarad. Ya. Kemudian untuk R-nya adalah 20 ohm. Kemudian untuk frekuensinya di sini bukan 50 kHz tapi 5 kHz. Tapi untuk tegangannya sama ya. Karena satu peak to peak ya. Oke, jika sudah ya, kalian bisa running simulasinya. Kalian running di sini. Nah ini kan ya, apa namanya? Grafiknya menjadi seperti ini ya. Ini kalian bisa atur lagi. Nah, ini ya. Oke ya. Kalian bisa atur berarti time per div-nya beda dengan yang praktikum sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi silahkan diatur lagi. Ya, kalau kalian mau grafiknya lebih banyak, mungkin kalian seperti ini. Dari kelihatan, oh ada beda fase di sini. Nah, nanti kalian analisa ya kenapa kok ada beda fase di sana dan beda fasenya berapa derajat gitu ya. Jadi nanti semua percobaannya silahkan kalian analisa apakah terjadi beda fase dengan masing-masing beban itu tadi gitu ya. Kemudian kalian analisa kenapa kok ada beda fase gitu ya. Kenapa kok sinyal yang pertama ternyata tertinggal atau sinyal yang pertama ternyata mendahului. Nah, silahkan kalian analisa itu semua ya. Sesuai dengan teori adanya perbedaan fase dengan beban RC, RL maupun RLC, gitu ya. Oke ya, ini adalah percobaan yang kedua. Sudah selesai. Oke, jika sudah kita lanjutkan ya, percobaan yang terakhir adalah RLC. Untuk percobaan yang RLC ya, itu sama ya sebenarnya dengan percobaan yang kedua maupun ketiga rangkaiannya. Hanya saja di sini kalian menambahkan RLC seri gitu ya. Jadi ada dua resistor di sini. Oke, kita susun aja ya peralatannya. Resistor, kemudian ada resistor. Oke, sudah. Silahkan digabungkan jadi satu peralatannya. Oke. Untuk sini, kalian pasang di ground. Oke, jika sudah di sini atur ya kapasitas dari masing-masing komponen. Untuk L bernilai 40 untuk L bernilai 1 mH, kemudian untuk C adalah 1 mikrofarad. Kemudian untuk
R-nya adalah 40, R2-nya dengan 40 ohm. Kalau tadi R1-nya kan 20 ohm, ini yang kedua 40 ohm. Kemudian untuk tegangannya tetap sama, ya di sini pakai tegangan peak to peak-nya adalah 1 volt, jadi untuk amplitude-nya adalah 0,5 volt. Kemudian untuk frekuensinya adalah 40 kHz. Oke, jika sudah kalian running ya, ini yang udah muncul ya. Jadi kalau kalian sudah mengatur osiloskopnya dari awal, itu kalau kalian ingin merunning dengan menggunakan rangkaian yang lainnya, tetapi osiloskopnya sama, itu biasa langsung otomatis. Jadi kalian tidak perlu mengatur kembali gitu ya. Nanti mungkin tinggal disesuaikan saja, mungkin volt per div-nya terlalu besar atau bagaimana itu nanti tinggal diatur lagi gitu ya. Oke ya. Jadi ini adalah percobaan yang terakhir ya dengan beban RLC seri gitu ya. Jika sudah, kalian bisa memasukkan hasil percobaannya ke dalam tabel percobaan yang ada di modul. Kemudian silahkan dihitung periode dan juga perbedaan sudutnya. Karena di sini kita akan karena di sini kita akan mempelajari perbedaan tingkat fase, gitu ya. Oke, setelah kalian melakukan simulasi dengan program Proteus, silakan kalian lengkapi tabel data percobaan yang sudah ada di modul kalian. Gitu ya. Jadi dari data yang kalian dapatkan dari simulasi, silahkan dilengkapi. Ya. Jadi silahkan kalian lengkapi tabel data percobaannya ini ya, disesuaikan saja dengan yang ada di modul yang diminta itu apa. Gitu ya. Oke ya, jadi ini adalah data percobaan untuk percobaan yang pertama, yaitu dengan beban RL yang tersusun secara seri. Kemudian ini adalah tabel percobaan kedua dengan beban RC yang tersusun secara seri. Dan yang terakhir adalah percobaan yang ketiga, yaitu dengan beban RLC yang tersusun secara seri. Gitu ya. Ya. Oke, silahkan dilengkapi ya tabel data percobaannya, kemudian silahkan kalian buat tugasnya. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini ya penjelasan dari saya gitu ya tentang percobaan yang keenam, yaitu dengan judul pengamatan gelombang sinus dan perubahan fase. Gitu. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa menambah wawasan dari kalian ya. Jika ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan lebih lanjutnya lagi tentang praktikum kali ini, kalian bisa menanyakan melalui WhatsApp dan juga bisa menanyakan melalui Google Classroom gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.